Yes, yes, yes. Aduh, pasti yang di rumah ini belum jawab ya. Jadi, kalau Bu Rizka tanya, apa kabarnya hari ini? Jawabnya gimana ibu-ibu? Luar biasa, antusias. Yes, yes, yes. Oke, kita coba sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, antusias. Yes, yes, yes. Oke, kita kembali lagi untuk mulai chapel kita hari ini. Anak-anak siapkan hatinya, cari posisi yang nyaman supaya kita bisa mengikuti chapel hari ini dengan baik ya. Sebelum kita memulai chapel kita, Bu Diana akan pimpin kita dalam doa. Silakan Bu Diana. Oke anak-anak, sebelum kita memulai chapel kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh Tuhan berikan kesehatan. Itu karena kebaikan Tuhan kepada kami. Sebagai ucapan syukur kami pada saat pagi hari ini, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, biarlah lewat pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Diana sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Aduh, sebentar ibu-ibu, sepertinya yang di rumah ini belum semangat ya. Yuk, supaya lebih semangat lagi, anak-anak silakan bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu sekali ini lebih semangat lagi. Ayo Pak Depi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Anak-anak boleh silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman
kepada Bu Nines kami persilahkan untuk membawakan firman Tuhan. Ya, selamat pagi anak-anak. Bu Nines minta izin buka masker ya. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bisa kembali lagi chapel. Terima kasih buat Bu Rizka, Ibu Esel, Ibu Diana, dan Pak Devi yang sudah membantu kita dalam bernyanyi tadi ya. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Bu Nines akan pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Engkau izinkan kami untuk mengikuti chapel lagi. Kami sudah memuji nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, baik kami yang mendengarkan maupun Bu Nines yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, tiba saatnya di hari Jumat lagi kita mengikuti chapel. Meski chapelnya menonton dari YouTube, Ibu berharap tidak mengurangi sukacita anak-anak ya. Nah, Ibu mau sedikit bercerita nih. Minggu ini kita sedang merayakan Prapaskah sebelum Paskah. Prapaskah artinya sebelum Paskah. Paskah itu apa nak? Paskah itu mengingat peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Paskahnya memang masih minggu depan ya, tanggal 2 April, tanggal 4 April. Tapi kita sudah mulai nih dengar cerita mulai hari ini, mulai minggu ini ya. Nah, Bu Nines mau bertanya, siapa yang tahu tema Paskah tahun ini? Nah, Bu Nines akan beritahu ya. Tema Paskah tahun ini adalah berpaling kepada Sang Hidup. Bu, berpaling itu apa? Berpaling itu artinya kita misalnya sedang berjalan ke depan, kemudian kita merubah arah. Ya, itu artinya berpaling. Tidak lagi menuju ke sana. Bu Nines akan berpaling, misalnya berpaling ke belakang atau ke kanan atau ke kiri gitu ya. Itu artinya Bu Nines merubah arah. Mengganti nih arahnya. Oh, tadi ke sana, Bu Nines berubah ke sana. Itu berpaling lagi. Tidak ke depan lagi, tapi ke sana. Begitu ya. Nah, salah satu cerita yang kita sudah dengar di minggu ini, khususnya kemarin di hari Selasa, tentang 10 orang kusta. Bu Nines tidak akan cerita panjang lebar lagi nih, cerita tentang 10 orang kusta. Anak-anak pasti ingat ceritanya ya, devosi hari Selasa lalu. Nah, di cerita ke 10 orang kusta tadi yang kita sudah dengarkan di hari Selasa, kita tahu ya ada 10 orang kusta. Orang kusta itu apa sih? Orang yang terkena penyakit kulit yang kalau disentuh itu sakit. Dan kalau misalnya Bu Nines terkena kusta, anak-anak pegang Bu Nines, anak-anak bisa sakit, tertular, kena kusta juga. Nah, sehingga orang-orang yang punya sakit kusta dia akan tinggalnya sendiri, tidak bersama dengan keluarga, tidak bersama dengan orang-orang yang sehat. Dia akan sekumpulan sesama orang-orang kusta. Nah, suatu hari Tuhan Yesus berjalan bertemu dengan mereka. Ke-10 orang kusta tadi ketika bertemu Tuhan Yesus minta apa? Mereka pergi kepada imam. Ya, pergilah kepada imam, tanyakan kepada imam itu apakah kalian sudah sembuh. Di tengah perjalanan mereka berjalan kepada imam ya, karena mereka diminta Tuhan Yesus nih, diminta Tuhan Yesus jalan kepada imam, mereka melakukannya. Mereka berjalan menuju imam, di tengah perjalanan ternyata mereka sembuh. Mereka sudah tidak kena kusta lagi. Tapi dari 10 orang tadi yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah perjalanan, hanya berapa orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur? Iya, betul, hanya 1 orang. Wah, dari 10 orang yang sembuh, 10-10-nya sembuh. Tapi hanya 1 yang kembali kepada Tuhan Yesus dan bersyukur. Dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kenapa dia mengucapkan terima kasih? Dia tahu siapa yang menyembuhkan dia. Bukan karena, aku hebat, aku bisa menyembuhkan diriku sendiri. Atau, imam-imam itu yang menyembuhkan aku. Tidak, dia tahu. Siapa yang tadi menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya, kan tadi 10 yang sembuh, kok yang kembali hanya 1? Kemana lagi yang 9? Nah, yang ke-9 tidak kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur.
Lalu Tuhan berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman ini, iman percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus yang menyembuhkan, maka dia sembuh. Sama dengan kehidupan kita. Meski masa pandemi ini semuanya susah. Bu, nggak bisa belajar di sekolah. Susah Bu belajarnya, harus pakai HP, nanti sinyalnya hilang. Kita biasanya mengeluh, apa sih ini sinyalnya jelek, apa sih ini tugasnya susah. Kita lupa mengucap syukur, padahal Tuhan sudah memberikan berkat. Kita masih bisa sekolah meski keadaannya seperti ini, meski harus lewat handphone, lewat video. Kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu kita masih bisa hidup sampai saat ini, itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Ya, hari ini Ibu mau ingatkan, semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa bangun, kita bisa sekolah, kita bisa makan, kita bisa melihat, kita bisa bernafas, kita bisa tidur, bisa melihat orang tua, main dengan teman-teman, itu semua hanya karena Tuhan. Seperti orang kusta tadi, ya, dia bisa sembuh, itu hanya karena pertolongan Tuhan. Nah, apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus harus kita responi dengan baik. Dengan cara apa? Kita mengucap syukur. Caranya bagaimana? Berdoa, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Di dalam hati, Bu, aku rajin berdoa kok, tapi di dalam hati sendiri, aduh, apa sih ini soalnya susah. Aduh, apa sih ini tugasnya susah. Aduh, sinyalnya jelek, mau sekolah online. Kita banyak mengeluh. Nah, itu juga Tuhan tidak mau. Ketika kita tahu hidup kita ini semua hanya karena pertolongan Tuhan, kita harus mengucap syukur setiap saat. Ya, nah anak-anak, di masa pandemi ini, ketika semuanya susah nih, mau belajar susah, mau main susah, mau tamasya susah, itu menurut kita. Tapi ingat, kita masih hidup sampai sekarang karena pertolongan Tuhan. Jadi bukan lagi mau belajar susah, mau main susah, tapi Tuhan terima kasih aku masih bisa belajar online. Tuhan terima kasih aku masih punya teman-teman, aku masih punya keluarga. Tuhan terima kasih Tuhan memberikan waktu istirahat kepada aku. Ya, di masa pandemi ini kita harus mengingat pertolongan Tuhan, tidak lagi melihat apa yang dunia lihat. Kalau dunia ini sudah banyak sekali orang yang mengeluh, lupa mengucap syukur. Ya, kita harus berpaling kepada Sang Hidup. Mulai diingat-ingat, hidup ini hanya karena pertolongan Tuhan. Hidup ini hanya karena kasih Tuhan. Sehingga kita harus menjadi seperti yang satu orang ustaz tadi, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita bisa makan, kita bisa hidup, kita bisa sekolah, kita bisa merasakan kasih sayang orang tua, itu semua hanya karena pertolongan Tuhan, ya nak. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi ya, kita boleh percaya kepada Tuhan, tapi jangan lupa, jangan percaya saja, tapi kita juga harus melakukan bagian kita di masa-masa pandemi ini. Pakai masker dimanapun kita pergi, cuci tangan kita, hindari di keramaian. Jangan ikut-ikut, mama mau ke pasar ikut, mama mau pergi mana ikut, ya. Hindari keramaian. Kalau kita tidak penting-penting sekali, nggak usah pergi-pergi dulu ya, agar dunia ini segera pulih. Ya, nah, Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua hanya pertolongan Tuhan. Jadi kita jangan lupa mengucap syukur di dalam hati kita, di mulut kita saat kita berdoa, ya. Ya, kita akan akhiri cerita firman Tuhan hari ini. Ibu akan pimpin di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ibu akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami adalah hanya karena pertolongan dari Tuhan. Seperti orang kusta yang bisa sembuh, itu semua hanya karena pertolongan Tuhan. Ketika kami ingat Tuhan, kami hidup ini hanya karena pertolongan tangan Tuhan,
setiap keadaan, baik saat kami sehat, saat kami sakit, saat kami bisa mengerjakan tugas, saat kami tidak bisa mengerjakan tugas, saat kami sedih, saat kami senang. Kami harus terus belajar mengucap syukur. Ampuni kami Tuhan ketika kami menjadi anak-anak yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami ketika kami menjadi anak-anak yang tidak nurut dengan orang tua, tidak nurut dengan guru. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dari hari demi hari. Kami bersyukur buat pagi hari ini untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti chapel dengan baik. Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa kalau kemana-mana kita harus menggunakan masker untuk kesehatan kita bersama. Ya. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak, kita doksologi, ambil sikap yang baik ya. Nyatakan anugerahmu buatku hidup, kau berikan ku hati dan pikiran baru. Luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus, kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu, jiwaku